Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, berjumpa lagi dengan Ustazah April dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak soleh dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak soleh, hari ini insya Allah kita akan melakukan pembelajaran matematika secara online atau secara daring. Oleh karena itu, harapannya anak-anak soleh bisa menyimak penjelasan Ustazah April dengan baik ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini, mari kita buka pertemuan kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini materi pembelajaran matematika kita masih seputar taksiran dua bilangan cacah. Nah, jika kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar menaksir hasil operasi hitung dua bilangan cacah, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan Ustazah, anak-anak soleh mampu menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal dengan tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak soleh menyimak penjelasan Ustazah April berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan pecahan ke satuan terdekat, maka kita harus mengingat kembali dua aturan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kalau kemarin yang kita pelajari adalah pecahan desimal, maka hari ini kita akan coba bagaimana membulatkan bilangan pecahan campuran ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan pecahan campuran ke satuan terdekat, maka ada dua aturan kembali yang harus kita ingat anak soleh. Nah, aturan yang pertama adalah jika pecahan kurang dari 1/2, maka sama dengan 0. Aturan yang kedua, jika pecahan lebih dari atau sama dengan 1/2, maka sama dengan 1. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk saja pada contoh. Di sini ada contoh, hitunglah dengan membulatkan ke satuan terdekat. Nah, kita akan membulatkan pecahan campuran ini ke satuan terdekat. Kita coba selesaikan satu per satu. Jawab. Kita selesaikan dulu poin A. Pecahannya adalah 2 per 3. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perhatikan dulu pecahannya yang biasa ini, 2 per 3. Kita perhatikan pecahan 2 per 3. 2 per 3 sama dengan, kita tulis, sama dengan 2 ditambahkan dengan, nah kita perhatikan pecahan biasanya 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini kita coba bandingkan dengan 1/2. Nah, masih ingat membandingkan dua pecahan? Nah, untuk membandingkan dua pecahan, maka kita harus mencari dulu penyebutnya atau menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kita bandingkan pecahan 2 per 3 dengan 1 per 2. Sama dengan, nah, kita samakan penyebutnya. 3 dan 2, kira-kira penyebutnya berapa? Angka 6. 6 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 2. Maka kita tulis 6, 3 kali berapa yang hasilnya 6? 3 kali 2. Kita tulis
Maaf. Kita selesaikan saja ya satu persatu, biar anak soleh mudah mengerti. 2/3 dikalikan dengan berapa? Tadi kita sudah dapat penyebutnya sama dengan 6. Dikalikan dengan 2. Ingat, penyebutnya dan pembilangnya harus dikalikan dengan angka yang sama. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti kita sudah dapat 2/3 pecahan senilainya setelah disamakan penyebutnya adalah 4/6. Selanjutnya kita selesaikan lagi yang 1/2. 1/2 sama dengan 1/2 dikali dengan, untuk mendapatkan hasil 6 maka kita harus kalikan penyebutnya dengan angka 3. Penyebutnya kita kalikan dengan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. Berarti sama dengan 3/6. Kita sudah dapatkan berarti 4/6 dengan 3/6. Maka dari sini kita sudah bisa bandingkan 4/6 itu lebih besar daripada 3/6. Nah, karena atau 2/3 lebih besar dari 1/2. Karena 2/3 ini lebih besar dari 1/2, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang kedua. Jika pecahan lebih dari 1/2, maka sama dengan 1. Karena 2/3 lebih besar dari 1/2, maka 2 ini kita tambahkan dengan 1 sama dengan 3. Jadi taksiran pecahan 2/3 ke satuan terdekat itu adalah 3. Oke, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita coba selesaikan soal poin B. Jawab. 5/2/5 sama dengan, oke, kita tulis lagi. 5/2/5 sama dengan 5 ditambah dengan, selanjutnya kita perhatikan ini pecahan biasanya 2/5. Kita bandingkan dulu 2/5 dengan 1/2. Kita cari penyebutnya, yakni angka 10. Berarti 2/5 dikalikan dengan 5 kali berapa biar hasilnya sama dengan 10? 5 kali 2. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 2 untuk menyamakan penyebutnya ke 10, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, selanjutnya kita bulatkan lagi yang angka 1/2-nya. 1/2 kita kalikan dengan berapa biar hasilnya 10? Penyebutnya kita kalikan dengan angka 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka 5. 1 kali 5 hasilnya sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Maka kita sudah dapat 4/10 dibandingkan dengan 5/10. Nah, berarti 4/10 kurang dari 5/10 atau 2/5 kurang dari 1/2. Nah, karena 2/5 ini kurang dari 1/2, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang pertama. Jika pecahan kurang dari 1/2, maka sama dengan 0. Nah, karena 2/5 kurang dari 1/2, maka 5-nya kita tambahkan dengan 0. Maka 5 tambah 0 sama dengan 5. Jadi, pecahan 5/2/5 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 5. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Selanjutnya kita masuk pada menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Pertama, kita masuk pada penaksiran dari jumlah dan selisih 2 pecahan serta desimal. Sebagai contoh, taksirlah jumlah dan selisih dari pecahan berikut. A. 3/2/5 ditambah dengan 8/7/8 sama dengan titik-titik. B. 9/1/5 dikurangi dengan 5/6/8 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak soleh, maka kita perlu menaksir terlebih dahulu satu persatu pecahannya. Nah, kita coba selesaikan dulu, dimulai dari poin A. 3/2/5 ditambah dengan 8/7/8 sama dengan titik-titik. Oke,
kita taksir dulu pecahan 3, 2/5. Berarti sama dengan 3 ditambah dengan, kita bandingkan pecahan 2/5 ini dengan 1/2. Kita cari 2/5 dibandingkan dengan 1/2 sama dengan. Nah, kita samakan dulu penyebut dari 5 dan 2 adalah 10. Kita coba cari 2/5 sama dengan 2/5 dikalikan dengan berapa biar hasil penyebutnya sama dengan 10. Dikalikan dengan 2. Berarti pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Mohon maaf ya anak soleh ya kalau goyang-goyang kameranya. Ustazah April soalnya pegang. 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kita sudah dapat bentuk pecahan senilai setelah disamakan penyebutnya dari 2/5 adalah 4/10. Kemudian kita cari lagi 1/2-nya. 1/2 kita kalikan dengan angka berapa? Sama dengan 1/2 dikali dengan berapa biar hasilnya penyebutnya sama dengan 10. Dikalikan dengan angka 5. Berarti 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita dapatkan pecahan senilai dari 1/2 setelah disamakan penyebutnya adalah 5/10. Nah, 4/10 dibandingkan dengan 5/10 berarti 4/10 kurang dari 5/10. Atau dengan kata lain 2/5 itu kurang dari 1/2. Atau 2/5 lebih kecil dari 1/2. Nah, karena 2/5 ini lebih kecil dari 1/2, maka 3 tadi kita tambahkan dengan 0 sama dengan 3. Oke, kita sudah dapatkan ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi taksiran bilangan berikutnya, yakni bilangan 8, 7/8. Kita cari lagi taksiran dari bilangan 8, 7/8. Sama dengan 8 ditambahkan dengan, kita perhatikan lagi pecahan biasanya 7/8. Kita bandingkan pecahan 7/8 ini dengan 1/2. Nah, untuk membandingkan maka kita samakan dulu penyebutnya. 7/8 dengan 1/2. Nah, kira-kira penyebutnya berapa ini? 8. Nah, 8 bisa dibagi 8, 8 juga bisa dibagi 2. Oke. 7/8 sama dengan 7/8 dikalikan dengan berapa? Biar hasilnya sama dengan 8. Dikalikan dengan 1. 7 kali 1 sama dengan 7. 8 kali 1 sama dengan 8. Selanjutnya kita bulatkan lagi. Kita samakan lagi penyebut dari pecahan 1/2. 1/2 sama dengan 1/2 dikali dengan berapa biar hasilnya sama dengan 8. 2 kali berapa biar hasilnya 8? 2 kali 4. Berarti pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti di sini 7/8 kita bandingkan dengan 4/8. Berarti 7/8 itu lebih besar dibanding dengan 4/8. Nah, atau 7/8 lebih besar dari 1/2. Karena 7/8 itu lebih besar dari 1/2, maka 8-nya tadi kita tambahkan dengan 1. Berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, kita sudah dapat tadi taksiran dari dua pecahan campuran 3 2/5 itu adalah 3 dan 8 7/8 itu adalah 9. Maka kita langsung saja jumlahkan. Berarti 3, maka 3 ditambah dengan 9 sama dengan 12. Jadi taksiran jumlah dari pecahan 3 2/5 dan ditambah dengan 8 7/8 adalah 12. Sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita selesaikan soal poin B. 9 1/5 dikurangi dengan 5 6/8. Kita coba taksir hasil selisih dari dua pecahan ini.
Nah, kita coba jawab. Nah, untuk menjawab, mencari selisih dari dua pecahan ini, taksiran selisih dari dua pecahan ini, maka kita coba taksir lagi pecahannya satu per satu, dimulai dari pecahan 91 per 5. Berarti 91 per 5 sama dengan 9 ditambah dengan, kita perhatikan lagi pecahan 1 per 5 ini. Nah, pecahan 1 per 5 ini kita coba bandingkan dengan pecahan 1 per 2. Untuk membandingkan dua pecahan ini, maka kita harus samakan penyebutnya. Penyebut dari 5 dan 2 adalah 10. Berarti 1 per 5 kita kalikan dengan berapa biar hasilnya sama dengan 10. Dikalikan dengan 2 per 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Selanjutnya lagi 1/2. Kita kalikan dengan berapa biar penyebutnya sama dengan 10. Dikalikan dengan 5 per 5. Oke, 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita sudah dapat 2 per 10. Pecahan senilai dari 1 per 5 adalah 2 per 10. Dan pecahan senilai dari 1 per 2 setelah disamakan penyebutnya adalah 5 per 10. Nah, penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. 5 dan 2 yang lebih besar adalah 5. Berarti 2 per 5 kurang dari 5 per 10. Atau dengan kata lain, 1 per 5 itu kurang dari 1 per 2. Karena 1 per 5 itu kurang dari 1 per 2, maka 9 ditambah dengan 0. Sama dengan 9. Nah, taksiran dari pecahan 91 per 5 sudah kita dapatkan adalah 9. Selanjutnya, kita taksir lagi pecahan dari 5, 6 per 8. Sama dengan 5 ditambahkan dengan, kita perhatikan lagi pecahan 6 per 8-nya. Kita bandingkan 6 per 8 ini dengan 1 per 2. Kita samakan penyebutnya. Penyebut dari 8 dan 2 ini adalah 8. 8 bisa dibagi 8, 8 juga bisa dibagi 2. Berarti 6 per 8 dikalikan dengan berapa biar hasilnya sama dengan 8. Dikalikan dengan 1 per 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan 6, 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian kita samakan lagi pecahan dari 1 per 2. 1 per 2 dikalikan dengan berapa biar hasilnya penyebutnya sama dengan 8. Dikalikan dengan 4 per 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, kita sudah dapatkan pecahan senilai dari 6 per 8 itu adalah pecahan senilai dari 1 per 2 itu adalah 4 per 8. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka kita bandingkan pembilangnya. 6 dan 4 yang lebih besar adalah 6. Karena 6 lebih besar daripada 4, berarti 6 per 8 itu lebih dari 4 per 8. Atau 6 per 8 lebih dari 1 per 2. Karena 6 per 8 itu lebih besar dari 1 per 2, maka 5-nya kita tambahkan dengan 1. 5 ditambah dengan 1 sama dengan 6. Nah, kita sudah dapatkan taksiran dari bilangan campuran 5, 6 per 8 adalah 6. Nah, selanjutnya jika sudah didapatkan taksiran dari kedua pecahan tersebut, kita langsung kurangkan saja anak soleh. 9 dikurangi dengan 6 sama dengan 3. Jadi, taksiran selisih dari pecahan 9 1 per 5 kurang 6, 5 6 per 8 itu adalah 3. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya terakhir kita masuk pada penaksiran dari hasil kali dan hasil bagi dua pecahan serta desimal. Nah, kita langsung masuk saja pada contoh. Taksirlah hasil kali dan bagi dari pecahan berikut. A. 5 per 10 dikali dengan 4, 8 per 10 sama dengan titik-titik. B. 11, 8 per 9 dibagi dengan 6, 2 per 9 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak soleh, maka kita harus taksir dulu pecahannya 1 per 1. Nah, kita jawab dulu soal poin A. 5 per 10 dikalikan dengan 4, 8 per 10. Sama dengan titik-titik.
kita taksir dulu pecahan 5 per 10 sama dengan 5 ditambahkan dengan, kita perhatikan pecahan biasanya 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini kita bandingkan dengan 1 per 2. Untuk membandingkannya, maka kita samakan dulu penyebut dari 5 per 10 dan 1 per 2. Penyebut dari 5 per 10 dan 1 per 2 itu adalah 10, di mana 10 bisa dibagikan 10 juga bisa dibagi dengan 2. Berarti 5 per 10, nah 5 per 10 karena penyebutnya 10 berarti sudah sama ya. Kita langsung cari di pecahan 1 per 2. 1 per 2 kita kalikan dengan angka berapa biar hasilnya penyebutnya sama dengan 10. Dikalikan dengan 5 per 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 5 per 10, pecahan senilai dari 1 per 2 itu adalah 5 per 10. Nah, kita bandingkan 5 per 10 dengan 5 per 10. Berarti sama dengan ya. Atau 5 per 10 itu sama dengan 1 per 2. Karena 5 per 10 itu sama dengan 1 per 2, maka aturan yang kita pakai anak soleh adalah aturan yang kedua. Berarti 5-nya ini kita tambahkan dengan 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Kita sudah mendapatkan taksiran dari pecahan 5 per 10 adalah 6. Selanjutnya, kita cari lagi taksiran dari pecahan 4, 8 per 10. Berarti 4, 8 per 10 sama dengan 4 ditambah. Kita perhatikan lagi pecahan 8 per 10-nya. Kita bandingkan 8 per 10 ini dengan pecahan 1 per 2. Kita cari lagi penyebut dari 10 dan 2. Tadi kita sudah dapat adalah 10. Nah, karena 8 per 10 penyebutnya sudah 10, maka yang kita cari adalah 1 per 2. 1 per 2 dikalikan dengan berapa biar penyebutnya sama dengan 10. Dikalikan dengan 5 per 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 8 per 10 itu kita bandingkan dengan pecahan 5 per 10. Pecahan senilai dari 1 per 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. 8 dan 5, yang lebih besar yang mana? Adalah 8. Berarti 8 per 10 itu lebih besar dari 5 per 10. Atau 8 per 10 lebih dari 1 per 2. Karena 8 per 10 ini lebih dari 1 per 2, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang kedua, di mana 4 akan kita tambahkan dengan 1. 4 tambah 1 berarti sama dengan 5. Nah, taksiran dari pecahan 4, 8 per 10 kita sudah dapatkan adalah 5. Kita langsung kalikan saja. Berarti 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi, taksiran hasil kali dari pecahan 5 per 10 dikali dengan 4, 8 per 10 adalah 30. Oke, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita selesaikan soal poin B. Kita akan taksir hasil bagi dari dua pecahan ini. 11, 8 per 9 dibagi dengan 6, 2 per 9. Kita taksir terlebih dahulu pecahannya satu per satu dimulai dari pecahan 11, 8 per 9. Sama dengan 11 ditambah dengan. Nah, kita bandingkan lagi pecahan 8 per 9 ini dengan 1 per 2. Kita bandingkan dengan 1 per 2. Sama dengan. Kita cari penyebutnya. Penyebut dari 9 dan 2 adalah 18 bisa dibagi 9, 18 juga bisa dibagi 2. Nah, kita samakan dulu penyebutnya 1 per 1 dimulai dari 8 per 9. 8 per 9 dikalikan berapa biar hasil penyebutnya sama dengan 18. Dikalikan dengan 2 per 2. 2 kali 8 sama dengan 16, 2 kali 9 sama dengan 18. Lanjut, di 1/2 kali berapa biar penyebutnya sama dengan 18. 1/2 dikalikan dengan 9 per 9. 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, kita sudah dapatkan pecahan senilai dari 8 per 9 adalah 16 per 18. Sedangkan 1 per 2
adalah 9/18. Nah, penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya yang ada di atas. 16 dan 9 yang lebih besar adalah 16. Berarti 16/18 itu lebih dari 9/18. Atau 8/9 itu lebih dari 1/2. Nah, karena 8/9 ini lebih dari 1/2, maka 11-nya kita tambahkan dengan 1. Berarti 11 tambah 1 sama dengan 12. Oke, kita sudah dapat taksiran pecahan 11, 8/9 itu adalah 12. Nah, selanjutnya kita taksir lagi pecahan 6, 2/9 sama dengan 6 ditambah dengan. Nah, kita perhatikan lagi pecahannya 2/9. Kita bandingkan 2/9 ini dengan pecahan 1/2. Nah, tadi 2/9 kita sudah dapat penyebutnya adalah 18. Nah, karena sudah dapat penyebutnya, berarti kita samakan penyebutnya satu per satu dimulai dari 2/9. 2/9 dikalikan dengan berapa biar penyebutnya sama dengan 18? 2/2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, 1/2 tadi kita sudah dapat yang ini ya. Pecahan senilainya adalah 9/18. Berarti kita tulis 4/18 dibandingkan dengan 9/18. Penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. 4 dan 9 yang lebih besar adalah 9. Berarti 4/18 kurang dari 9/18. Atau 2/9 kurang dari 1/2. Karena 2/9 ini kurang dari 1/2, maka 6-nya ini kita tambahkan dengan 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. Nah, kita sudah dapatkan taksiran terdekat dari pecahan 6, 2/9 kesatuan adalah 6. Nah, kalau sudah didapat taksiran dari dua pecahan ini, maka kita langsung bagi saja anak soleh. 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2. Jadi, taksiran hasil bagi dari pecahan 11, 8/9 dibagi dengan 6, 2/9 adalah 2. Sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran matematika kita hari ini. Semoga anak-anak soleh bisa memahami dengan baik ya. Nah, selanjutnya sebagai bahan latihan di rumah, Ustazah April akan memberikan tugas kepada anak-anak soleh sekalian. Tugasnya akan kembali Ustazah April share di grup kelasnya masing-masing ya. Jadi nanti minta tolong kepada ayah bundanya untuk melihatkan tugas matematikanya hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti dari tugas hari ini, silakan anak-anak soleh menghubungi Ustazah April, boleh lewat chat WhatsApp atau juga boleh lewat telepon langsung. Oke ya, nah karena materi kita hari ini sudah selesai, kita langsung akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.